Bismillahirrahmanirrahim. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di channel saya ya, Samin Story. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, sukses dan kelancaran dalam mencari rezeki. Oke, pada pagi hari ini saya mau ngecek si Genio ini ya. Semalam itu tak buat nganter istri ke klinik, nggak taunya malah rewel dia. Suaranya itu kayak helikopter ya, kalau bilang, kalau nggak helikopter ya kayak mesin diesel itu, kayak idlenya atau stasionernya itu kayak kurang gede itu. Dia hanya di sekitaran 500-400an gitu. Makanya pada pagi hari ini saya mau mengecek si Jen ini. Kalau prediksi saya sih mungkin salah satu businya mati ya, semoga aja cuma itu, enggak yang lain. Kita panasin dulu ya. Tuh, dengar sendiri kan, suaranya kayak helikopter ya. Ya, ini dia RPM nya nih, saya bener-bener nggak injak gas ya. Ini RPM nya sekitar 400 atau 500an doang ini, jadi nggak standar. nggak idle. Tuh, suaranya kayak knalpot, kayak diesel, guguk gitu. Oke, kita cek aja ya. Kita buka kap mesin dulu. Oke, ini ya teman-teman, kelihatan banget kalau mesinnya itu getar banget. Jadi kayak mesin itu kayak ada yang pincang gitu. Nah, gimana cara ngecek busi mati atau enggaknya, itu kita cabut satu persatu ini ya. Nah, ini kalau ini masih hidup, ini juga masih hidup. Ini enggak ada bedanya ya, sama kan? Ini enggak ada bedanya ya. No, ini saya cabut, kita colokin sama aja. Tuh, prediksi pertama ini ya, yang nomor 3 ya, dari kanan. Kalau yang nomor 4 ini mungkin enggak, tetap sama, tapi agak ada bedanya sih. Tuh, mungkin yang ini nomor 3. Oke, kita cek yang nomor 3 ini ya. Oke teman-teman, ini alat saya sederhana ya. Kita buka dulu yang nomor 3. Bismillah, semoga hanya businya saja. Ini harus hati-hati ya kalau busi ya, salah-salah geraknya malah rusak nih. Oke, kalau sudah bisa dilepas, kita masukin, tarik pakai ini kalau bisa. Masih belum terlepas saya. Ya, ini ya, bisa dilihat ini sangat-sangat basah sekali ya, nggak ada pengapian sama sekali. Jadi ini sangat-sangat basah, bisa dilihat sangat basah. Nah, ini kalau mati sebenarnya, kalau nggak mau ganti bisa diakali ya,
Maksudnya ini masih bisa diperbaiki dengan cara dibakar di atas kompor ya, bakar di atas kompor. Sudah agak lama diambil, ini harus dibersihin yang dalam-dalam sini, insya Allah nanti bisa lagi. Ini juga kemarin juga gitu, kalau bisa ganti ya diganti, kalau memang lagi krisis moneter ini bisa diakali seperti itu. Jadi ini harus jadi ini dibakar dulu di atas kompor sampai panas ya, beberapa menit lah, 10 menit cukup. Nanti dalamnya sini, dalam sini bisa dibersihin, dikorong pakai jarum atau peniti, itu bisa juga sampai bersih. Nanti insya Allah dia nyala lagi. Tapi kalau saya dulu, nah ini tak ganti ini walaupun bekas ya, ini bekas dulu juga pernah mati, baru tak bakar doang sih. Jadi ini gantinya masih bekas, belum bisa beli yang baru ya guys. Ini masalahnya dulu diganti itu satu set ya. Jadi kalau mau beli itu, kalau busi mati usahakan kalau ganti ya satu set, empat-empatnya. Kalau hanya satu, nanti biasanya pengapiannya agak beda sama motor. Kalau motor silindernya cuma satu ya mati, diganti gitu aja. Kalau mobil, kalau ganti empat-empatnya kan harganya juga lumayan. Ini mungkin kalau yang NGK ini satunya sekitar 25.000 kalau nggak salah. Jadi kalau 4 kan sudah 100.000. Jadinya mending ya itu tadi, untuk kondisi tertentu bisa diperbaiki dengan cara dipanasi. Oke, kita coba pasang yang ini dulu ya. Semoga saja hanya businya. Sini aja lah, agak enak. Nanti biar talasnya masukin ini. Udah. Nah, ini tinggal dipasang lagi aja, terus kita coba nyalain lagi, nanti apakah beda. Oke teman-teman, tadi udah dipasang, coba kita hidupkan lagi apakah mau naik RPM nya. Beda ya, itu ada kenaikan RPM ya, dan suaranya udah nggak kayak helikopter tadi ya. Jadi ada perbedaan ya, tadi agak ke bawah, ini udah agak naik sedikit, karena memang RPM si Zen ini kalau masih dingin itu hanya sekitar 800 atau 900 RPM ya, nggak nyampe 1000. Tapi kalau udah panas biasanya dia bisa nyampe 1000 atau 1100. Dan dari suaranya pun udah sangat berbeda ya. Tuh, dari suaranya aja udah berbeda ya, nggak kayak tadi ya. Suaranya udah agak lebih enakan atau langsam kalau bahasa bengkel ya. Dan ini kita lihat mesinnya udah nggak, goncangannya udah nggak kayak tadi ya. Tadi tuh getarnya wah keterlaluan lah ya, udah kayak gempa ya. Ini udah enak, nggak goyang-goyang, nggak getarannya udah standar lagi. Jadi bagaimana kalau mengetahui busi mati itu ya, kita harus peka ya untuk mobil kita. Jadi kalau sewaktu-waktu di jalan busi mati itu kita harus langsung tahu, oh ini ada salah satu busi yang mati. Nah, cara pengecekannya kayak tadi ya, ini dicabut satu persatu, kita cari. Kalau memang pas dicabut kok suaranya sama, berarti itu yang mati. Kalau dicabut kok suaranya mesin langsung ada yang ngedon atau ngedrop, itu berarti busi masih hidup.
simpel aja sih untuk pengecekan busi seperti itu ya. Ini ya udah, alhamdulillah cuma ini ya. Jadi yang ini kayaknya masih bagus. Yang ini memang tadi agak ada dua ya, satu yang ini atau yang ini gitu loh. Cuma paling saya yang nomor 3 ini udah tak ganti, sama yang lagi dulu berlinya baru sempat mati, tak ya itu tadi dipanasin di kompor tapi nggak tak pasang, tak ganti yang lain, jadi buat simpenan gitu aja. Jadi kalau ada busi yang mati jangan buru-buru dibuang. Untuk busi ini harus benar-benar diperhatikan ya. Memang kalau mobil busi mati satu nggak langsung mati mobil mesinnya, cuman di sisi lain nanti yang rusak malah bisa ring shaker atau. Jadi itu tadi ya teman-teman, kalau busi mati ya itu memang mesin, kalau yang masih pemula itu memang saya pribadi dulu, kita matikan dulu. Kalau saya pribadi dulu memang pernah pergi waktu di jalan itu busi mati ya, itu nggak tahu, saya benar-benar nggak tahu. Soalnya ya baru pertama punya mobil, jadi perawatan mesin itu benar-benar saya kurang paham. Nah, dari situ mobil memang masih bisa berjalan ya kalau busi mati ya. Itu sampai tujuan tak bawa pulang, baru tak bawa ke bengkel. Sampai di bengkel saya dimarahin sama bengkelnya. Karena apa? Mobil busi mati aja kok bisa nggak tahu, padahal itu mobilnya sendiri kan gitu. Jadi itu tadi ciri-ciri mobil yang businya mati salah satu ya. Jadi yang paling terlihat itu getaran mesin itu lebih terasa atau sangat-sangat bergetar karena memang RPM-nya berkurang. Terus kalau kedua dari indikator itu bisa dilihat pasti RPM di bawah standar kayak biasanya. Nah, untuk pengecekan tadi kan saya udah bikin gimana ya, bukan tutorial ya, memang hanya sedikit sepengetahuan saya. Kalau pengecekan busi mobil itu memang begitu ya. Jadi dicabut satu, kalau RPM-nya langsung drop berarti dianya bagus, berarti businya. Tapi kalau balikannya, kalau dicabut tapi RPM-nya masih standar, berarti itu yang mati. Cuma gitu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet. Bagaimana sih ngecek busi harus begini? Kalau mobil enak sih gitu ya. Jadi dicabut, kalau memang ngedrop berarti bagus, balikin lagi gitu aja udah. Oke, jadi ya beginilah si Jenny ya. Jadi sebelum sebelum semalam mati itu memang beberapa hari yang lalu kan tak panasin, sebenarnya masih normal normal aja, nggak ada kendala apapun, mesin juga masih enak. Nggak taunya semalam itu tak bawa keluar, baru tak starter tuh kok langsung kok mesinnya kayak gini, nggak kayak biasanya. Biasanya juga kayak gitu kalau masih posisi dingin, memang di bawah RPM. Cuman nanti kalau udah buat jalan 100 meter ya biasanya udah normal, tapi kok semalam itu tak bawa ke jalan udah 100 meter kok masih sama aja. Ya udah, karena terlanjur udah keluar, ya udah tak pakai pelan-pelan aja, yang penting nyampe klinik gitu aja. Jadi hati-hati ya teman-teman, karena memang busi mati itu kalau memang kitanya nggak bisa membedakan antara mesin normal dan mesin pas pincang atau mati salah satu, itu memang agak susah. Soalnya kalau mobil busi mati satu itu masih bisa hidup, masih bisa jalan, cuman tenaganya yang berkurang karena ya itu tadi, namanya juga udah nggak normal ya, ada salah satu yang nggak berfungsi, pistonnya ibaratnya kan gitu. Makanya buat teman-teman yang memang pemula dalam memelihara mobil, usahakan kita pada mobil itu apa ya, ya seteliti mungkin lah. Memang kadang kalau di mesin itu kalau kita nggak jeli atau nggak teliti itu
sebenarnya ada kerusakan tapi nggak kita perbaiki, malah nanti tambah rusak, ada komponen yang lain malah tambah fatal ya kerusakannya. Makanya ya itu tadi, sama-sama belajar. Itu hanya pengalaman saya yang saya dapat juga dari bengkel. Jadi ya saya, kalau bisa ya saya sebarkan buat teman-teman yang pemula. Kalau yang udah senior ya udah pasti tahu ini hanya untuk pemula, bagaimana ciri-ciri mobil yang businya mati satu. Dan nggak usah panik, dan usahakan ya itu tadi, selalu bawa busi cadangan ya. Terus sama kunci busi, kunci busi itu agak nggak tahu ya, saya nggak punya sebenarnya. Itu yang tak pakai tadi, busi kunci busi motor saya. Ya itu tadi ya videonya teman-teman, hanya sedikit informasi karena memang si Jenny ini kadang ya kayak gitu rewelnya. Untung ya pas rewel saya bikinin video, makanya semoga bisa tambah manfaat buat teman-teman semua, yang khususnya pemula ya. Semoga nanti kalau memang ada problem yang sama bisa mengantisipasi dengan cara itu, atau pengecekannya dengan cara itu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Tinggalkan like jika memang berkenan, share juga kalau video saya bermanfaat buat teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe untuk bantu channel saya berkembang ya, agar kita benar bisa belajar bersama-sama sebagai pemula dalam dunia otomotif, khususnya mobil. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.